Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki minggu ke-9. Karena itu kita akan melanjutkan pelajaran kita, mana pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang anak soleh, dimana di pertemuan sebelumnya di antara ciri-ciri anak soleh itu ada 3. Yang pertama yaitu jujur, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke yang nomor 2. Ciri-ciri anak soleh yang nomor 2 yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua, namanya orang tua itu bisa dikategorikan ke dalam 2 kategori. Pertama ada orang tua biologis, dan yang kedua ada orang tua rohani. Orang tua biologis yaitu orang tua ayah dan ibu kita. Ibu yang mengandung kita, yang memelihara kita, yang mengandung dan melahirkan, menyusui, merawat kita hingga dewasa. Kemudian ada ayah yang mencari nafkah, berangkat pagi, pulang sore, bahkan sampai malam. Itu semuanya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya, termasuk kita anak-anak. Untuk kebutuhan apa saja? Tentunya kebutuhan makan, ya, untuk kebutuhan pendidikannya, untuk membiayai sekolah kita. Jadi itu betapa kalau dilihat dari jasa-jasa orang tua kita. Ibu mengandung 9 bulan, tentunya di dalam kepayahan, berat ya mengandung itu. Coba kalian tanyakan sama ibu kalian, bagaimana sih rasanya mengandung itu? Kemudian bagaimana sih rasanya melahirkan, menyusui, kemudian merawat sampai sebesar sekarang ini? Tentu ada rasa capek, lelah, tapi itu semuanya tidak dirasakan. Itu semata-mata untuk merawat kalian demi anak-anaknya. Anaknya sehat, anaknya pintar, itu semuanya pasti dilakukan oleh orang tua kita. Kemudian di dalam istilah agama, kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Itu di dalam agama itu disebutnya birrul walidain, atau berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi melihat alasan-alasan tadi, orang tua kita, ayah dan ibu kita, maka sudah sepantasnya, sudah wajib kita berbuat baik, berbakti, taat, patuh, hormat, dan sudah pasti mendoakan orang tua kita. Sekali lagi, itu namanya birrul walidain. Kemudian apa saja yang harus dilakukan sebagai bukti bahwa kita berbuat baik kepada orang tua? Tadi sudah disebutkan, ya, itu mendoakan, yang intinya taat dan patuh. Ya, ketika berbicara, tentunya kita harus dengan bicara yang lemah lembut, sopan, tidak berteriak, apalagi membentak, apalagi bicaranya kasar sama orang tua. Itu sangat tidak boleh
nanti bisa menyakiti hati orang tua. Bahaya kalau hati orang tua sudah sakit, ya, kalau di dalam cerita itu nanti bisa dikutuk. Kalau malin kundang dikutuk jadi batu. Itu karena sakit hati ibunya, orang tua yang tidak diakui oleh anaknya. Kemudian kita selama di rumah kita pastinya harus membantu pekerjaan orang tua, ya, di dapur, bantu masak, cuci piring, atau menyapu di rumah, beres-beres rumah, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan apabila keduanya sudah dalam usia lanjut, sudah tua, maka kita selayaknya menjaga, merawat sebaik-baiknya. Begitu pula kalau misalnya orang tua kita sakit, itu pasti sudah menjadi kewajiban kita, tugas kita untuk menjaga dan merawatnya. Kemudian kita mentaati segala perintah dari orang tua kita, sepanjang perintah itu bukan untuk melakukan syirik. Artinya syirik itu menyembah selain Allah, mengakui ada Tuhan selain Allah. Maka kalau perintahnya syirik, maka itu tidak wajib diikuti. Kemudian yang terakhir, kita mendoakan orang tua kita, baik sudah masih hidup ataupun sudah meninggal, ya, karena dalam hadis disebutkan bahwa amal atau pahala yang terus mengalir untuk orang tuanya yaitu doanya anak soleh. Kemudian kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua, tidak boleh durhaka. Di sini di dalam hadis disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah itu adalah pertama sholat di awal waktu, kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Jadi betapa besarnya kewajiban ini harus kita laksanakan sampai-sampai ada di urutan kedua. Kemudian sebaliknya, bahwa durhaka kepada orang tua juga ada di posisi kedua setelah dosa syirik. Sedangkan dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa besar pula dosa durhaka kepada orang tua. Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti, durhaka kepada orang tua kita, baik ayah ataupun ibu. Kemudian selanjutnya kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Kenapa? Karena guru juga sebagai orang tua kita di sekolah, orang tua kita di tempat pendidikan, baik di sekolah, di madrasah ataupun di masjid. Pokoknya di tempat-tempat majelis ilmu, maka orang tua kita adalah guru kita, ustadz kita yang memberikan ilmu, yang membimbing terutama ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Maka sudah sepantasnya kita juga hormat, patuh kepada guru kita, sebab hormat dan patuh kepada guru itu juga akan menjadi wasilah atau perantara daripada keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Salah satu contoh, mungkin ada beberapa contoh-contoh sikap hormat kepada guru, diantaranya berbicara yang sopan, santun, sama tidak berteriak, tidak bicara kasar, berucapkan salam ketika bertemu sudah pasti itu. Apabila ada bertanya kalau di kelas itu minta izin dulu, angkat tangan, tidak teriak-teriak, rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa pintar di hadapan guru. Ya. Ada ini Umar bin Khattab pernah mengatakan, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Artinya tawadu itu adalah rendah hati. Walaupun kita mungkin sudah bisa, tapi
Kita tidak menunjukkan kesombongan kita dengan sok tahu, ya, bukan tidak boleh memperlihatkan pengetahuan kita, kepintaran kita, justru harus. Tapi kalau alasannya karena sombong, maka itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga dari ciri anak soleh itu adalah saling menghargai. Artinya saling menghargai itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda kulit, beda rambut, ya. Bahkan agama juga kita, terutama di Indonesia itu agama, suku dan adat istiadat itu berbeda-beda. Disinilah kita harus saling menghargai dalam hal apa saja. Nah, menghargai atas pendirian orang lain. Seperti apa pendirian orang lain itu? Misalnya di dalam agama Islam, orang-orang Islam, pemikiran Islam itu banyak sekali perbedaan, terutama di dalam masalah ibadah. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang niatnya diucapkan, ada yang tidak. Itu adalah pendirian masing-masing. Jadi kita harus menghargai pendirian tersebut. Kalau misalnya ada yang melaksanakan kunut, kita harus menghargai orang yang berpendirian bahwa kunut itu harus dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan kunut harus dihargai juga. Itu penuh berbeda pendirian. Kemudian saling menghargai di dalam keyakinan. Itu tadi disebutkan bahwa kita ini berbeda-beda agama, akan tetapi kita harus saling menghargai, menghormati agama orang lain. Tapi ingat, ya, kita tidak boleh mengikuti cara ibadah agama lain, karena itu tidak boleh. Di dalam surat Al-Kafirun disebutkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi kita hanya menghargai, menghormati mereka di dalam melaksanakan ibadah mereka, bukan berarti kita harus mengikuti apa yang mereka lakukan di dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain, yaitu sikap menghormati apa yang menjadi usulan atau pemikiran orang lain. Misalnya ini terjadi ketika rapat, baik rapat di sekolah atau di mana saja, maka ketika orang memberikan pendapat, mengajukan usulan, maka kita harus menghargai pula pendapat orang lain itu. Tidak boleh memaksakan kehendak kita bahwa harus pendapat kita yang dipakai. Tidak seperti itu. Tapi pendapat orang lain juga harus dihargai. Kenapa kita harus saling menghargai? Ya, karena dengan saling menghargai maka akan terciptanya hidup rukun dan damai. Jadi walaupun berbeda pemikiran, berbeda pendapat, berbeda agama, tapi kalau saling menghargai maka akan rukun dan akan damai, tidak akan terjadi perpecahan, pertikaian dan lain sebagainya. Kemudian tentunya kita pasti akan mempunyai banyak teman dan juga disayang orang tua dan juga orang lain. Kemudian itu akan membuat orang lain senang karena merasa dihargai oleh kita. Itulah anak-anakku sekalian, lanjutan dari pembahasan bab 3 ya, tentang anak soleh, dimana kita sudah membahas ciri-ciri daripada anak soleh. Silahkan
ada tugas, kerjakan latihan soal halaman 45 sampai halaman 46. Dikerjakan seperti biasa, nanti dikirimkan sebagai tanda kehadiran atau absen kehadiran bahwa kalian mengikuti pelajaran ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.